Sadisu bil sanata alfaini wa sunaini wa ishrina miladiyatan awlil miladi. Ya. Al-muwafiqu fi ar-rabi'i min Ramadana sanata alfin wa arba'iniatin wa salasin wa arba'ina hijriyatan awalil hijrah. Walamma angkarol insanu, ketika manusia ingkar i'adatal hayati ilaihi, pengembalian kehidupan bagi manusia, pengembalian kehidupan bagi manusia fil akhirati, di akhirat, ketika orang-orang tidak percaya kalau nanti di akhirat akan dikembalikan hidup, ba'da an asbaha idzaman, setelah menjadi tulang belulang. Asbaha temannya kana, zulabata adha asbaha. Ba'da an asbaha idzaman, setelah ia menjadi tulang belulang, baliyatan yang sudah rusak. Baliyah bimana fasidah. Baliyah bimana fasidah. Banyak orang-orang yang nggak percaya kalau nanti di akhirat akan hidup kembali. Karena apa? Mereka meyakini bahwa kita ketika sudah mati menjadi tulang belulang yang sudah rapuh, menyatu dengan tanah. Masuk hidup kembali. Maka Allah berfirman, haitsu yaqulu, sekiranya Allah berfirman, man yuhyil idhama wa hiya rabim. Man yuhyil idhama, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang? Man yuhyil idhama, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang, wa hiya ramimun, sedangkan tulang belulang itu sudah rapuh, sudah rusak. Ramim bermakna fasidah, sudah rusak. Maka ketika mereka bertanya siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh, yang sudah rusak, faqala ajaballahu an hadha su'al, Allah menjawab tentang pertanyaan itu. Allah menjawab tentang pertanyaan itu. Bima yunasibu ingkarohu, dengan jawaban yang sesuai. Bima, ma itu isim mausul, ghairu akhir, menyatakan umum. Bima, dengan jawaban yunasibu, yang relevan, yang sesuai. Sesuai terhadap apa? Ingkarohu, terhadap keingkarannya. Karena orang kafir begitu ingkar, tidak percaya betul kalau manusia nanti di akhirat akan dihidupkan kembali oleh Allah, maka Allah pun juga menegaskan faqala, lalu Allah berfirman dengan jawaban yang sesuai dengan tingkat keingkarannya. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, hai Muhammad, Allah menegaskan, Mat, kalau umatmu pada bertanya siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah rusak, maka jawablah. Qul, katakan, jawablah, hai Muhammad, kepada umatmu, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yuhyiha, Allah lah yang menghidupkannya. Yuhyiha, fi'il, ahya yuhyi. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Yang huwanya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Yuhyiha, dialah Allah yang menghidupkannya. Ha, ini dhamir untuk menyatakan mu'annas. Hanya kembali kepada siapa? Idhom. Ya.
Idham itu jam'u taksir li ghairil aqil. Jamak taksir yang menyatakan selain manusia statusnya dipersamakan dengan apa? Mufrad mu'annas. Statusnya dipersamakan dengan isim mufrad mu'annas. Maka domir yang dipergunakan adalah ha, tidak hum. Ya. Jadi kama qultu lakum fil bidayah, jamak taksir maupun jamak muannas salim yang menyatakan benda statusnya dipersamakan dengan mufrad muannas. Ketika diberi domir, domirnya ha. Al-idham itu jamu taksir dari al-azmu. Azmun jamaknya izom, tulang belulang. Maka statusnya mufrad muannas, domirnya ha. Yuhyiha. Yuhyi fi'il mudhari', fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa, ya'udu ila Allah. Ha maf'ulun bih, domir mufrad muannas, kembali kepada al-idham. Dialah Allah yang menghidupkan tulang belulang, alladzi ansha'aha, yang telah menciptakannya. Dialah Allah yang menghidupkan karena dia yang pertama kali menciptakannya. Awwala marratin, untuk yang pertama kali. Kalau Allah menciptakan pertama kali dari enggak ada menjadi ada, bisa. Apalagi sesuatu yang tadinya sudah ada, kemudian tidak ada, kemudian diadakan kembali, kecil bagi Allah. Nah ini jumlah fi'liyah yuhyi. Bagaimana cara menghidupkan Allah? Luar biasa. Walaupun tulang belulang sudah rapuh, ribuan tahun, jutaan tahun yang silam, mampu menghidupkannya kembali, karena dari enggak ada menjadi ada saja mampu, apalagi menghidupkan kembali yang tadinya sudah ada. Begitulah jumlah fi'liyah yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah, menekankan kepada fi'ilnya. Itulah rahasia bahasa Arab tentang jumlah fi'liyah. Walaisal maqsudu bisu'al, tidaklah yang dimaksudkan itu adalah mempertanyakan at-ta'arrufa, untuk mencari tahu. At-ta'arufa untuk mencari tahu, untuk mengenali, bukan itu. Alalladzi yuhyi, terhadap yang menghidupkan. Ayat itu bukanlah penekanannya pada siapa yang menghidupkannya, bukan itu. Wa innamal maqsudu bihi, akan tetapi yang dimaksudkan, wa innamal maqsudu bihi, akan tetapi yang dimaksudkan, as-su'alu an ihya'i tilkal idham. As-su'alu adalah mempertanyakan an ihya'i tilkal idham, tentang bagaimana menghidupkan tulang belulang itu. An ihya'i, an harfu jar, ihya'i majrur, mudhof. Maka enggak boleh tanwin. Isim yang dimudhofkan pantangannya dua. Enggak boleh pakai tanwin, enggak boleh pakai alif lam. An ihya'i tilkal izom, tentang menghidupkan tulang belulang itu, fi tilkal halati al-baliyati al-mujarrodati minal lahmi waddami. Terhadap keadaan yang sudah rusak. Fitil kal halatil baliyah, terhadap keadaan yang sudah rusak. Bagaimana menghidupkan tulang belulang yang sudah rusak itu? Al-mujarrodati, yang terlepas. Al-mujarrodati, yang terlepas. Minal lahmi waddami, dari daging dan darah. Minal lahmi, dari daging, waddami, dan darah. Itu sesungguhnya yang dimaksud tentang jumlah atau pernyataan itu.
Ya, bagaimana sih cara menghidupkannya itu loh. Lawang tulang belulang yang sudah rusak, nggak ada dagingnya, nggak ada darahnya, kok bisa hidup kembali? Penekannya di situ. Maka fakanal jawabu, maka adanya jawaban itu, fakanal jawabu, maka adanya jawaban itu muttafiqon, relevan, sesuai, cocok. Ya, muttafiqon itu isim fa'il dari ittafaqo, yattafiqu, bahwa muttafiqun. Karena menjadi khobarnya karena harus nasab, maka menjadi mut. Begitulah jawaban sesuai ma'a ma'arodahus sa'ilu terhadap apa yang diinginkan oleh penanya. Ma'a ma'arodahus sa'ilu terhadap apa yang diinginkan as-sa'ilu oleh penanya. Penanya mempertanyakan itu, maka jawabannya sesuai bil fi'li. Lalu memulai. Lalu memulai bil fi'li terhadap fi'il. Dimulai dengan fi'il berarti jumlah fi'liyah. Bagaimana tahunya jawabannya berupa fi'il? Nah ini dia. Yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Nah itu jumlah fi'liyah. Amma khinama, adapun ketika. Amma khinama, adapun ketika. Kanal maksudu, adanya yang dimaksud itu loh. Kanal maksudu, adanya yang dimaksud itu. Bil hadisi, membicarakan. Kalau yang dimaksud itu membicarakan wa ta'rifu billah, yaitu memperkenalkan Allah, wa at-ta'rifu billah, yaitu mengenal Allah. Kalau memang kita menghendaki ingin menonjolkan, memperkenalkan Allahnya, maka fa innana najidu, maka sesungguhnya kita, wa innana najidu, maka sesungguhnya kita, najidu mendapati, najidu mendapati, al-bayana al-Qur'aniyah, penjelasan Al-Quran. Kita mendapati penjelasan Al-Quran, ya'tamidu, yang mengacu, ya'tamidu, yang mengacu atau berpedoman atau bersandar, ya'tamada ya'tamidu, bersandar, berpedoman, mengacu, silahkan ambil salah satu. Tapi jangan salah semua, satu aja salahnya. Mengacu, mengambil, berpedoman. Alal jumlatil ismiyati, alal jumlatil, terhadap jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah itu harus dibentuk dengan jumlah ismiyah. Kama najiduhu, sebagaimana yang kita dapati. Kama najiduhu, sebagaimana yang kita dapati. Najidu ini fi'il mudhari'. Fi'il madhi'nya wajada. Mudhari'nya yajidu. Anta tajidu. Ana ajidu. Nahnu najidu. Nah itu. Ya. Najidu dari kata wajada. Dimulai dengan huruf wawu, berarti fi'ilnya mu'tal. Fi'il yang ada penyakitnya, yaitu namanya mu'tal. Kalau huruf penyakitnya itu di awal, maka namanya misal. Ya, namanya misal. Nanti setelah ini, kalau nggak salah itu
bab ketiga diperkenalkan tentang fi'il sahih, ada yang fi'il mu'tal. Kama najiduhu, sebagaimana kita menjumpainya fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu artinya maha suci Allah. Subhanahu maha suci Allah. Seperti di dalam Al-Quran surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah itu kan ada subhana, maha suci Allah. Wa ta'ala dan maha tinggi. Wa ta'ala dan maha tinggi. Maha suci dan maha tinggi Allah. Fi majalil khalqi, pada aspek penciptaan. Fi majalil khalqi, pada aspek penciptaan. Maha suci Allah pada aspek penciptaan. Wal insya'i, wal insya'i, yakni membikin pertama kali. Ini namanya wawunya, wal insya'i namanya wawu bayaniyah. Menjelaskan fi majalil khalqi, maksudnya fi majalil insya. Al khalqi itu menciptakan sesuatu dari yang enggak ada menjadi ada. Begitu juga al insya. Jadi al insya ini membuat sesuatu yang baru yang tadinya enggak ada menjadi ada. Maka maknanya wal insya'i, yakni membuat sesuatu yang baru. Bukan dan insya, bukan betul, yakni wawunya bayaniyah, menjelaskan terhadap isim sebelumnya. Fi majalil khalqi wal insya'i, pada aspek penciptaan, yakni membuat sesuatu yang baru. Kalau kita ingin menekankan Allahnya, maka disusun dalam jumlah ismiyah. Bagaimana kehebatan Allah menciptakan sesuatu yang tadinya enggak ada menjadi ada. Mana contohnya? Surah Al-An'am ayat 41. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusatin wa ghairu ma'rusat wa mana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Itu bunyi hadhihi ya al-ayah al-wahidah wal arba'un. Ini adalah ayat ke-41 surah Al-An'am. Hadhihi ya al-ayatu al-wahidatu wal arba'un. Coba bisa enggak membaca seperti yang saya contohkan? Hadhihi ya suratu Al-An'am al-wahidah wal arba'un, atau hadhihi ya al-ayah al-wahidah wal arba'un min surati Al-An'am. Hadhihi ya al-ayah al-wahidah wal arba'un min surati Al-An'am. Baik. Jadi cara membacanya seperti itu, ya. Al-ayah al-wahidah wal arba'un min surati Al-An'am. Atau suratul An'am al-ayah al-wahidah wal arba'un. Itu jumlah ismiyah itu, ya. Wa huwa alladzi ansha'a. Huwa mubtada, ansha'a khabar. Ya, khabar daripada huwa alladzi ansha'a. Berarti jumlahnya ismiyah, jumlah daripada mubtada khabar. Kalau fi'il fa'il, jumlah fi'liyah. Tapi kalau mubtada khabar adalah jumlah ismiyah. Ya. Wa min dzalika, dan dari itulah. Wa min dzalika, dan dari situlah. Dari ayat yang dimulai dengan isim, jumlah ismiyah. Wa min dzalika, dan dari situlah.
manajiduhu, ada ayat yang kita jumpai. Ada ayat. Min dzalika khabar muqaddam jar majrur, manajiduhu mubtada wa akhir. Itu isim mausul, termasuk isim ma'rifah. Masih ingat dulu waktu menengah 1, isim ma'rifah ada 6. Pertama, al-alam, nama. Ya. Al-muhalla bi'al, isimnya ada alif lam. Al-ismul mausul, al-ismul isyarah, ismul isyarah. Ya kan? Kemudian, isim mausul, isim isyarah. Kemudian, apa? Isim yang dimudhafkan kepada salah satu yang 5 sebelumnya. Isim yang mudhaf kepada isim alam, mudhaf kepada isimnya da'alnya, mudhaf kepada ismul isyarah, isim maf'ul, apa itu isim mausul, ya kan? Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa dhi wa hinda wa bni wal gulami waladi. Nah, itu ada 6 isim ma'rifah. Nama isim mausul termasuk isim ma'rifah. Ada ayat Al-Quran najidu yang kita jumpai fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, ala lisani nabiyyihi sholihin, berdasarkan ucapan nabinya, ala lisani nabiyyihi, berdasarkan ucapan nabinya. Allah punya nabi berucap. Nabi siapa? Sholihin, nabi sholih. Sholihin isim ma'rifah, nama kan, menjadi badal daripada nabiyyihi, nabinya Allah, yakni sholihin, nabi sholih. Sholihin ini badal, nabiyyihi mubdal minhu. Yukhatibu qaumahu, yang sedang berbicara kepada kaumnya. Yukhatibu yang sedang berbicara, sedang ngomong, sama dengan yatakallamu, sama dengan yatahaddatsu, ya. Jadi yukhatibu sama dengan yatakallamu, sama dengan yatahaddatsu. Bagaimana nabinya Allah yang bernama Sholih ketika berbicara kepada kaumnya? Qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Sholih ngomong kepada kaumnya ini, ya qaumi, wahai kaumku. U'budu Allaha, sembahlah Allah. U'budu Allaha, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Siapa Allah yang harus kamu sembah? Malakum min ilahin ghairihi. Malakum min ilahin, tidak ada Tuhan manapun untukmu. Malakum min ilahin, tidak ada Tuhan manapun untukmu. Ghairihi, selain Dia. Sembahlah Allah satu-satunya, yang tiada Tuhan manapun bagi kamu selain Dia. Nah, di sini Nabi Sholih ngomong kepada kaumnya, u'budu Allaha. Berarti jumlah fi'liyah, u'budu Allaha. U'budu fi'il amal, yang bentuknya jamak. U'bud untuk 1 orang, u'buda untuk 2 orang, u'budu untuk banyak orang. Fi'il fa'il. Allaha maf'ul bih. U'budullaha jumlah fi'liyah. Nah, ketika Nabiullah Sholih berbicara kepada kaumnya, u'budullaha, maka menunjukkan bagaimana bentuk peribadatan yang harus dilakukan oleh kaumnya yang bernama Allah. Wa tus'iru hadhil ibaratul qur'aniyatu, jadi fa'il. Wa tus'iru, dan memberikan petunjuk.
wa tus'iru dan memberikan petunjuk hadhil ibaratul qur'aniyatu ungkapan berbahasa Al-Qur'an ini, ungkapan bahasa Al-Qur'an ini memberikan petunjuk bi annal matluba bahwasanya yang diminta, bi annal matluba bahwasanya yang diminta, ba'daha setelah ungkapan itu disampaikan oleh Sholih, sesungguhnya yang diminta min sholihin dari Nabi Sholih alaihi salamu, semoga keselamatan terlimpah padanya, alaihi assalamu adalah doa yang lazim diikutkan setelah menyebut nama-nama Nabi selain Nabi Muhammad alaihi salam. Ya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta? An yu'arrifa qaumahu. An yu'arrifa. Arrafa yu'arrifu fi'il mudhari. Ada an harfun nasbin, yu'arrifa. Nah, tanda nasabnya fathah. An yu'arrifa qaumahu. Menjadi maf'ul bih qaumahu. Supaya Nabi Sholih memperkenalkan terhadap kaumnya, supaya Nabi Sholih memperkenalkan kepada kaumnya billahi terhadap Allah. Nabi Sholih memperkenalkan kaumnya terhadap posisi Allah sebagai Tuhan Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi, fi majalil khalqi pada aspek penciptaan. Jadi ketika Nabi Sholih menjelaskan itu, maka sesungguhnya penekanannya adalah supaya Nabi Sholih menjelaskan kepada kaumnya bagaimana aspek penciptaan, pembuatan Allah terhadap apa? Segala yang ada di alam jagat raya. Jadi penekanannya pada aspek penciptaan. Fi majalil khalqi wal insya, pada aspek penciptaan. Yakni penciptaan. Karena penekanannya di situ lidha. Nah, ini lamnya diberi kasroh supaya tidak dibaca lada. Nah, lidha, oleh karena itu karena binaul jumlati at-taliyati, karena binaul jumlati isimnya kana rafa, at-taliyati sifat naat, man'utnya adalah al-jumlati majrur, karena dia mudhof ilaih maka at-taliyati juga sama-sama majrur. Pembuatan jumlah berikut kana binaul jumlati at-taliyati, pembuatan jumlah yang berikut ini adanya apa? Alal ismiyati, berdasar jumlah ismiyah. Alal ismiyati, berdasar jumlah ismiyah. Faqala, lalu Allah menjawab. Faqala, lalu Allah menjawab, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah, dialah Allah. Mubtada ini ansha'akum yang telah menciptakan kamu semua. Ansha'akum yang telah menciptakan kamu semua. Menciptakan untukmu minal ardi, bumi. Ya, Allah menciptakan bumi untuk kamu semua. Yang tadinya enggak ada. Allah ciptakan terhampar dari ujung timur sampai ujung barat untuk kalian semua. Wasta'marakum fiha, dan supaya apa? Kamu dapat memakmurkannya. Wasta'marakum fiha, dan supaya kamu dapat memakmurkannya. Maksudnya memakmurkan, mendayagunakan
segala potensi yang Allah berikan di alam jagat raya ini. Alam jagat raya ini Allah menciptakan dengan segala isinya supaya bisa dimanfaatkan oleh kalian semua sebagai manusia. Nah, di sini huwa ansa'akum. Bagaimana kehebatan Allah dalam menciptakan bumi? Maka dibentuklah jumlah ismiyah. Demikian pula banyak banget, bukan hanya itu. Wa idza syi'na. Wa idza syi'na, dan ketika kita ingin atau menghendaki amsilatan ukhra, contoh-contoh yang lain. Ya, Mbak Aan, dimatikan Mbak mic-nya, masih bocor nih. Mbak Aan. Ya, syukran lagi. Ketika kita menghendaki contoh-contoh lainnya, ya, bukan hanya yang sudah disebutkan, tapi kita ingin banyak contoh lain. Maka lihadil hakikoti terhadap realita ini, terhadap kenyataan ini, fal naftah. Fa-nya diberi fathah, lamnya disukun. Lam yang nempel fi'il mudhari. Fataha fi'il mudhari'nya yaftahu. Kalau ana aftahu, anta taftahu, huwa yaftahu, kalau nahnu naftahu. Ditempel oleh lam. Lamnya ini lamul amri. Lam yang nempel kepada fi'il mudhari maka menjazamkan fi'il mudhari. Yang semula naftahu, gara-gara ada lam yang nempel, maka menjadi jazm. Tanda jazmnya sukun. Fal naftah. Itu namanya lamul amri. Dan fa-nya juga langsung menjazamkan juga. Mentaukidkan. Ya, menguatkan makna fal naftah. Kalau kita ingin contoh-contoh lain terhadap bentuk jumlah ismiyah yang menekankan isimnya ini, silahkan kita buka kitab Allahi, kitab Al-Quran, maf'ul bih, kitabah, nasab, karena menjadi maf'ul bih daripada fal naftah. Kitab Allahi, kitab Allah, maka najid dapat kita jumpai. Asalnya najidu. Najidu karena dia menjadi jawabut tolab. Fal naftah ini bentuk amar. Fi'il yang membentuk amar butuh jawab. Jawabnya harus dalam keadaan jazm. Najid disukun dalnya. Jangan dibaca najidu. Kalau najidu itu statusnya mu'rab. Tapi kalau najid statusnya jazm. Kenapa dibaca jazm, disukun dalnya? Karena jawabut tolab. Jawab daripada permintaan fi'il fal naftah. Begitulah dulu ketika masih di menengah 1. Mudah-mudahan masih ingat. Maka saya ingatkan, barangkali lupa. Ya, gitu. Kita buka. Kita menjumpai mi'atin. Taknya diberi kasrotain karena bentuk jamak mu'annas. Mi'atun 100, mi'atun ratusan. Karena dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya adalah kasrotain. Najid mi'atin, kita jumpai ratusan. Karena ratusan berarti bisa 100, bisa 200, bisa 300, bisa 900. Ratusan deh pokoknya. Minal jumalil ismiyati, dari bentuk jumlah ismiyah. Ratusan bentuk jumlah ismiyah. Fi mauqi'iha, pada letaknya, pada posisinya tidak sesuai
alladzi la yunasibu, yang tidak sesuai, illa ayyubna al-kalamu, illa an yubna, mabni majul, ya beni maklum, mabni majulnya yubna, illa an yubna al-kalamu, kecuali kalimatnya dipola, dibentuk, illa an yubna al-kalamu, kecuali kalimatnya dipola, dibentuk, fi kullin minha, pada masing-masing kalimat itu, fi kullin minha, pada masing-masing kalimat itu, dibentuk apa? Alal ismiyati, jumlah ismiyah. Alal ismiyati, jumlah ismiyah. Kama najidu, sebagaimana halnya kita jumpai, kama najidu, sebagaimana kita jumpai, mi'atin, ratusan pula, ya, ratusan pula, minal jumlatil fi'liyati, dari jumlah fi'liyah. Artinya apa? Kita temui jumlah ismiyah ratusan, pun kita dapat jumpai jumlah fi'liyah juga ratusan pula. Begitulahnya keindahan Al-Quran. Polanya ada yang ismiyah dan ada yang fi'liyah. Sama-sama banyak. Fi mauqiha, pada letaknya. Fi mauqiha, pada letaknya. Alladzi la yunasibu, yang tidak sesuai, yang tidak relevan, tidak sesuai, illa an yubna al-kalamu, illa ayyubna al-kalamu, kecuali kalimatnya dibentuk, kecuali kalimatnya dibentuk, fi kullin minha, pada masing-masing bentuknya, pada masing-masing bentuknya, alal fi'liyati, terhadap jumlah fi'liyah. Alal fi'liyati, terhadap jumlah fi'liyah. Ratusan jumlah ismiyah dan juga ratusan jumlah fi'liyah yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Hadhihi ya nasul mutala'ah minad darsil awali haula al-jumlah al-arabiyah wal bayanu al-Qur'ani. Kalimat berbahasa Arab dan penjelasan Al-Quran. Tentang kalimat itu, ternyata kalimat berbahasa Arab dijelaskan oleh Al-Quran, ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah, dan penekanannya pada isim atau pada fi'ilnya. Nah, amal qaidah allati tata'allaqu fi hadzal mawdu' fa nahnu na'rifu aqsamal fi'li. Na'rifu aqsamal fi'li. Kita mengenali beberapa macam-macam tipe fi'il dari bahan bacaan tadi. Mahia, apakah tipe-tipe fi'il itu? Amsilah, kita diperkenalkan contoh-contoh. Ya. Bagaimana contoh-contoh ini? Coba iqra'i. Arafna anna likulli lughatin simatin khosotan. Itu yang pertama. Arafna, itu yang di garis bawah. Itu berarti jumlah fi'liyah. Arafna itu fi'il sama fa'il. Fi'ilnya arafa, fa'ilnya domir na, yang menunjukkan nahnu. Kita tahu arafa. Nah, ini arafa namanya fi'il sahih, fi'il macam-macam fi'il. Masuki oleh na, maka arafanya fi'il sahih. Yang arafanya itu fi'il sahih, fi'il yang tidak ada harfu ilah. Harfu ilah itu ada 3. Ayu, alif, ya, wawu. Itu harfu ilah, huruf yang ketika suatu kata, suatu fi'il, ada alifnya, ada ya-nya, ada wawunya, itu ilah.
Tapi kalau nggak ada huruf itu, maka fi'ilnya sahih, fi'ilnya sehat. Ya, sahih. Berarti arafa ini fi'il sahih. Ya, asani ya tatalabu fi'il, isti'malu fa'il. Ya. Dia mudhaf kepada al-jumlati, mudhafun ilaih. Al-fi'liyati sifat daripada al-jumlati. Mana maf'ul bih daripada ya tatalabu butuh maf'ul bih. Maf'ul bihnya maqaman, ya. Maf'ul bih. Khoson, ya. Sodnya diberi tasdid khoson. Dia nasab karena menjadi sifat daripada maqaman. Biha yatatallabu isti'malul jumlatil fi'liyati maqaman khoson biha. Nah, ini yang di garis bawah yatatallabu ikut wajan tafa'ala yatafa'alu, tatallaba yatatallabu. Ya, ini fi'il yang mazid. Kalau arafa mujarrad, yatatallabu fi'il mazid, ya. Ikut wazan tafa'ala, tatallaba. Mujarradnya apa? Tolaba. Mujarradnya tolaba, tolamba. Enggak ada huruf elah, berarti yatatallabu ini masuk dalam kelompok fi'il sahih, ya, fi'il sahih. Asalis, ya. Hadzal hadisu yastamilu ala khalqil insan. Yang di garis bawah al-kalimah allati tahtaha khattun yastamilu. Fi'il mudhari'. Jadi fi'il madhinya istamala, mudhari'nya yastamilu. Ifta'ala yafta'ilu. Berarti dia fi'il sahihnya adalah, fi'il mujarradnya adalah syamala. Syamala ikut wazan ifta'ala menjadi istamala. Nah, syamala enggak ada huruf ilat. Syamala sahih semua. Kalau begitu, yastamilu adalah fi'lun sahih. Yastamilu fi'lun sahih. Nah, dari ketiga contoh, min hadhihi al-amsilah as-salasah arafa yatatallabu yastamilu, ketiga-tiganya fi'il sahih. Nah, fi'il sahih ini enggak ada hamzah, enggak ada tad'if, tidak ada tasydid, enggak ada hamzah. Maka sahihnya namanya sahih salim. Ya, arafa yatatallabu yastamilu, semuanya ini adalah fi'il yang sahih salim. Sahih salim artinya fi'il yang sehat, benar-benar prima. Enggak ada hamzah, enggak ada tasydid. Sedangkan kalau fi'il sahihnya ada hamzah, ada tasydid, namanya sahihnya mahmus kalau ada hamzah. Mana contoh-contoh fi'il sahih yang mahmus? Atau ifatul ba, kelompok ba, ya. Cara membacanya atau ifatul ba, kelompok ba. Kelompok ba atau ifatu al-ba. Kemudian nomor 1 al-awwal. Nomor 2 as-sani. Nomor 3 as-salis. Kelompok alif atau ifatu al-alif di atasnya. Kelompok jim atau ifatu al-jim. Ya. Atau ifatu al-jim. Begitulah cara membacanya supaya kita paham. Kalau fi'il mudhari ada an, maka itu an masdariyah. Tidak boleh ana. Tapi kalau setelahnya an itu isim, pasti ana. Ya kan? Fi annal masjidah, isim, masih ana. Tapi kalau na'mala fi'il, berarti ananya bukan tasydid tetapi sukun, huruf nasab. Namanya an masdariyah. Amaronallahu bi an na'mala sholihat. Nah, ini yang di garis bawah adalah amaro. Amaro ini fi'il madhi, ya. Amaro fi'il madhi. Di mana fi'il madhi enggak ada alif, enggak ada wawu, enggak ada ya. Tetapi ada alif nih, ada hamzah, ya. Ada hamzah amaro. Ada hamzah di awal.
maka fi'il yang ada hamzahnya namanya mahmuz. Mahmuz. Fi'il sahih yang ada hamzahnya adalah mahmuz. Berhamzah maksudnya mahmuz itu ya. Ya, asani Yas'alu at-talibu al-mudarrisa an ma'ani al-mudarrisa, pendek. Roknya yang bertasdid. al-mudarrisa an ma'ani ba'dil kalimati. Ya. Ini yas'alu fi'il mudhari, fi'il madinya sa'ala. Nah, sa'ala ini enggak ada huruf ilat, berarti sahih. Tetapi ada hamzah. Kalau nomor 1 hamzahnya di awal, yang nomor 2 hamzahnya di tengah, sa'ala. Nah, karena fi'il itu ada hamzahnya, maka sahih yang namanya mahmuz. Ya, fi'ilnya mahmuz karena berhamzah. Ya, asalisu huwallazi ansha'a jannatin ma'rusat. Kalimah allati fi tahtau khattun ansha'a. Nah, ansha'a ini asalnya nasha'a. Ya, ikut wazan af'alam jadi ansha'a. Berarti kalimat aslinya adalah nasha'a. Ada hamzah di akhir. Yang pertama amaro, hamzahnya di awal. Yang kedua sa'ala, hamzahnya di tengah. Yang ketiga ansha'a, ya, hamzahnya di akhir. Yang di awal itu ikut wazan af'ala, ya. Bukan hamzah tetapi alif. Nah, sedangkan ansha'a yang di akhir inilah yang ada hamzah. Nah, berarti ansha'a adalah fi'lun sahih yang namanya mahmuz. Fi'lun sahihun mahmuzun. Fi'il sahih yang mahmuz. Nah, yang jim madda. Al-ghaniyu lana yadal musa'adah. Madda ini huruf yang bertasdid. Madda. Asalnya madada. Madda, ain fi'il dan lam fi'il bertasdid. Maka namanya mudha'af. Istaqarrat halatul mujtama' bil amali bi ta'alimil Qur'an. Istaqarra. Ini asalnya ikut wazan istaf'ala. Qarra. Qarra ain sama lam fi'ilnya bertasdid. Maka istaqarra contoh fi'il yang mudha'af. Yang ketiga hum yartadduna an dinihim. Yartadduna asalnya rodda, ya. Ikut wazan ifta'ala irtadda. Irtadda aslinya rodda, berarti huruf yang fi'il yang bertasdid namanya mudha'af. Yang kelompok jim 1 2 3-nya fi'lun mudha'af. Nah, sedangkan yang dal wajadna annal jumlata fil lughatil arabiyyah ismiyatan wa fi'liyatin. Wajadna, wajada. Wajada itu ada wawu. Berarti harfu illah. Fi'il yang ada harfu illah maka dia mu'tal. Wajada dia mu'tal, bukan sahih. Ya. Wajada dia mu'tal. Ja'at hadhil ayatu al-Qur'aniyatu 'alal jumlatil ismiyah. Ja'a. Ya, ja'a di tengahnya ada alif. Jim, alif sama hamzah. Karena ada alif, alif itu huruf illah, berarti ja'a itu adalah fi'il yang mu'tal. Idza ra'aita munkaran famada taf'al. Ra'aita dari fi'il ra'a. Ra'a ini ada alif layyinah. Ya, ro'a, ya ro. Di mana ro'a ini ada alif layyinah di akhir, berarti ada harfu illah, ya, ada huruf illahnya. Maka contoh nomor 3, nomor 2, nomor 1 itu semuanya adalah fi'il mu'tal. Nah, tahlil penjelasannya itu silakan nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kesimpulannya adalah ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf aslinya tidak ada harfu illah. Harfu illah ada 3, alif, ya, dan wawu. Kalau ada fi'il aslinya nggak ada alif, nggak ada ya, nggak ada wawu, namanya fi'il sahih. Sedangkan fi'il yang ada
huruf ilahnya namanya fi'il yang mu'tal. Nanti hari Jumu'ah akan diperkenalkan fi'il mu'tal. Ada macam-macam. Kalau tadi kan sahih ada macam-macam. Ada sahih salim, ada mahmus, ada mudha'af. Sedangkan yang mu'tal, nanti hari Jumu'ah kita diperkenalkan. Ada misal, ada ajwaf, ada nafis. Begitulah tentang kaidah yang berhubungan pada bab yang pertama ini. Hadhihi ya al-qaidah allati tata'allaqu bi ad-darsi al-awwal. Baik ya ikhwah, naktafi ila huna liqauna al-yauma. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Naltaqi maratan ukhra yaumal jumu'ati ba'da ghadin. Kita akan berjumpa kembali pada hari yang akan datang, yakni pada hari Jumu'ah. Syukran lakum ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Nas'alullaha ayyuwaffiqana jami'an wa yusibana sawaban qayyima wa ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa zawjan sholiha aw zawjatan sholiha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma yassir lana ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ada'i faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.